Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, saya sedang berada di sekolah Mal Uinsu, di mana saya sedang bersama Adi Rafa kelas 9, mau mewawancarai terkait dengan analisis minat pengetahuan sejarah dalam lingkup akademik. Baiklah, Dik, bagaimana pandangan Adik terhadap sejarah? Sejarah itu menarik karena ya gitu, menarik aja gitu. Menariknya itu kenapa? Ya nggak tahu, suka aja. Ada tahu nggak sejarah itu apa gitu, maksud dari sejarah? Sejarah itu peristiwa dari masa lalu yang dicatat biar bisa diketahui di masa depan. Ya, terus itu sejarah apa yang Adik ketahui saat ini? Perang Dunia Kedua, sejarah apa? Proklamasi, sejarah kemerdekaan Indonesia. Udah itu ya. Sejarah Kota Medan Adik tahu nggak kira-kira? Enggak, belum dipelajarin. Belum dipelajari ya. Terus itu apa manfaat sejarah dari masa kini untuk masa depan yang Adik ketahui manfaatnya gitu? Soalnya orang zaman sekarang bisa tahu kayak mana orang zaman dulu. Perjuangan apa? Perjuangan bangsa misalnya pas kemerdekaan Indonesia. Kayak gitulah. Berarti dari sejarah kemerdekaan kita bisa mengetahui, bisa menghargai juga bagaimana jasa-jasa para pahlawan gitu ya kan, mungkin. Terus itu seberapa besar tingkat kepedulian Adik terhadap sejarah? Cukup besar kalau mau dipelajarin. Hah? Cukup besar. Cukup besar. Jadi kalau misalnya ada benda bersejarah yang jatuh di hadapan Adik bakalan ngapain mungkin? Coba tanya dulu, bawa ke museum. Berarti bukan Adik juga, berarti menurut Adik sejarah itu sangat berharga lah ya. Baiklah, mungkin cukup untuk jawaban dari Adik. Baiklah Adik, terima kasih. Sama, Pak. Baiklah, di sini saya sedang bersama dengan Bang Dian, Satpam Uinsu. Ingin mewawancarai Abang ini terkait dengan analisis minat pengetahuan sejarah dalam lingkup akademik. Baiklah Bang, saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana pandangan Abang terhadap sejarah. Pandangan terhadap sejarah? Iya. Ini sejarahnya sejarah apa dulu? Ya, sejarah secara umum gitu, pengetahuan Abang tentang sejarah. Ya menurut saya untuk mengetahui sejarah itu penting secara umum ya, apalagi sejarah kita kan. Terus Abang tahu nggak sejarah itu apa gitu? Sejarah itu yang saya ketahui itu kisah-kisah di masa lalu gitu, awal mula terjadinya suatu peristiwa atau zaman-zaman tragedi di sebelumnya di masa lalu, itu di sejarah, itu menurut saya gitu. Terus itu sejarah apa yang Abang ketahui saat ini? Sejarah apa? Iya, sejarah apa yang Abang ketahui saat ini? Sejarah kemerdekaan, sejarah ya itu aja sih untuk saat ini. Yang Sejarah Kota Medan gitu nggak tahu Abang? Sejarah Kota Medan. Sejarah pahlawan. Ya sebagian tahu kisah-kisahnya, tapi yang termasuk legenda lah. Itu pun yang udah dimasuk dalam cerita sejarahnya Kota Medan. Itu aja. Apa manfaat sejarah masa kini untuk masa depan yang Abang ketahui? Manfaat dari belajar sejarah mungkin. Ya banyak sih, terutama dalam kehidupan sehari-hari kan. Terkadang kan ada dari sejarah itu yang menyampaikan pesan-pesan seperti hal-hal yang berbau kayak keramat atau dilarang. Nah itu mungkin jadi pelajaran bagi kita di itu aja. Terus itu seberapa besar tingkat kepedulian Abang terhadap sejarah? Besar, menurut saya besar kali lah kalau soal sejarah. Berarti menurut Abang sejarah itu sangat berharga lah ya. Oke. Apalagi kayak tempat-tempat yang bersejarah gitu. Iya, karena dari sejarah kita bisa menghargai suatu tempat gitu kan, atau suatu peristiwa. Di situ kita bisa mengenang jasa-jasa mereka yang udah lalu. Baik, terima kasih Bang atas wawancaranya. Baiklah, di sini saya sedang bersama dengan mahasiswa UIN dari jurusan Muamalah, Kak Nur Anissa. Ingin bertanya terkait dengan analisis minat pengetahuan sejarah dalam lingkup akademik. Baiklah Kak, bagaimana pendapat Kakak mengenai sejarah?
Ya, seperti yang kita ketahui dari dulu, sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang tidak akan mungkin terulang kembali. Terus itu ada lagi penjelasannya? Itu saja. Terus itu sejarah apa yang kakak ketahui saat ini? Dari SMA dulu kan kita mempelajari kayak sejarah kelahiran Nabi Muhammad, peristiwa-peristiwa sejarah Isra Mi'raj. Selain dari peristiwa yang dalam agama Islam, ada juga sejarah-sejarah seperti penjajahan gitu kan. Terus itu apa manfaat sejarah masa kini untuk masa depan yang kakak ketahui? Sebagai pembelajaran Kak, untuk kita mendapatkan motivasi juga. Terus motivasi misalnya kayak zaman dulu kan kita sering dijajah tuh, sejarah-sejarah penjajahan. Kita dapat mengambil hikmahnya apa untuk kedepannya gitu. Misalnya kalau misalnya sejarah kemerdekaan bisa menghargai jasa-jasa pahlawan gitu ya kan Kak. Terus itu seberapa besar tingkat kepedulian kakak terhadap sejarah? Sebenarnya sebagai mahasiswa ya harus besar ya kan, kepedulian kita untuk menambah pengetahuan juga, untuk ya namanya sebagai mahasiswa pokoknya harus dipelajari lah intinya. Berarti menurut kakak sejarah itu sangat berharga. Baiklah, sekian mungkin itu saja Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Analisis minat pengetahuan sejarah. Kesimpulan dari analisis yang saya ambil di lingkungan akademik, di mana banyak dari mereka mengatakan bahwasanya minimnya kepedulian orang-orang sekarang mengenai sejarah, sebab pengetahuannya terhadap sejarah tidak diteruskan secara spesifik di lingkungan akademik seperti sekolah, kampus, dan lingkungan kerja lainnya. Seharusnya kita semua inginkan adanya peningkatan pendidikan sejarah agar kita semua terus bisa menghargai adanya peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia dan peradaban, dan juga kita bisa menyelidiki peristiwa dan kejadian di masa lampau, di mana untuk dijadikan media untuk menelusuri fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lalu, serta juga berguna untuk manusia di generasi selanjutnya, dan juga bisa menjadikan peristiwa di masa lampau tersebut sebagai pelajaran serta pengalaman yang sangat penting. Pendapat penyaji tugas atau pendapat dari saya. Pandangan saya mengenai minat sejarah ini, kita harus memiliki kompetensi menguasai bidang ilmu pengetahuan yang tepat akan sejarah. Saya sebagai mahasiswi sejarah juga kadang merasakan hal yang membosankan belajar sejarah, sebab mengulas masa lampau pada peristiwa-peristiwa yang telah lewat. Bagaimana juga seharusnya sebagai mahasiswi sejarah sekali-kali turun ke lapangan untuk meneliti kejadian yang pernah terjadi dan juga berkunjung ke tempat-tempat yang ada nilai sejarahnya, sehingga saya sebagai mahasiswi sejarah lebih menghargai dan menjaga sesuatu yang bernilai sejarah. Sebagai mahasiswi sejarah, banyak sejarah yang saya ketahui saat ini seperti sejarah kemerdekaan, sejarah pahlawan, sejarah kota Medan, sejarah Indonesia seperti masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, peristiwa Bandung Lautan Api, sejarah Istana Mahmud, sejarah Mesir Raya, sejarah masuknya Islam di Indonesia, dan sejarah peradaban Islam. Isi pertanyaan untuk narasumber, di mana narasumbernya terdiri dari siswa, mahasiswa, dan Pak Satpam. Pertanyaannya yaitu bagaimana pandangan terhadap sejarah. Yang kedua, apa sejarah yang diketahui saat ini. Yang ketiga, apa manfaat sejarah yang diketahui dari masa kini untuk masa depan. Yang keempat, seberapa besar tingkat kepedulian terhadap sejarah. Di sini saya juga akan menjelaskan terkait dengan apa itu minat. Minat itu adalah suatu kecenderungan yang tetap untuk menaruh perhatian serta menyukai beberapa kegiatan atau bahan ajar tertentu.
yang dimana minat merupakan suatu perasaan suka, perhatian yang tetap dari seseorang terhadap mata pelajaran. Timbulnya minat pada diri seseorang pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu minat yang berasal dari pembawaan dan minat yang timbul dari luar. Pertama, minat yang berasal dari pembawaan timbul dengan sendirinya dari setiap individu. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan atau bakat alamiah. Kedua, minat timbul karena adanya pengaruh dari luar diri individu, timbul seiring dengan proses perkembangan individu bersangkutan. Minat ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang tua, dan kebiasaan. Minat juga merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan belajar siswa. Suatu kegiatan belajar yang dilakukan tidak sesuai dengan minat siswa akan mungkin berpengaruh negatif terhadap hasil belajar yang bersangkutan. Adanya minat dan tersedianya rangsangan pada diri siswa ataupun mahasiswa akan mendapatkan kepuasan batin dari kegiatan belajar. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaro yang berarti terjadi, syajaro yang berarti pohon, syajaro an-nasab berarti pohon silsilah. Di mana dalam bahasa Inggris sejarah itu diartikan dengan history, dan dalam bahasa Latin dan Yunani yaitu historia. Dari asal kata tersebut diartikan sebagai suatu kelompok keluarga yang digambarkan sebagai pohon silsilah. Dalam hal ini pohon dikaitkan dengan keturunan raja atau asal-usul keluarga raja dari raja pertama sampai raja berikutnya turun-temurun. Jadi kata pohon di sini mengandung pengertian suatu percabangan genealogis dari suatu kelompok keluarga tertentu. Jika dibuat bagannya menyerupai profil pohon yang atasnya penuh dengan cabang-cabang dan ranting-rantingnya, serta bawahnya menggambarkan percabangan dari akar-akar, di mana dari akar yang lebih besar sampai akar rambutnya. Kata syajaro ini mula-mula dimaksudkan sebagai gambaran silsilah sesuai dengan situasi masyarakat waktu itu yang terutama berorientasi pada penonjolan peranan para penguasa atau raja. Maka kebanyakan asal-usul yang ditulis waktu itu adalah dari kelompok orang-orang besar, sehingga kelihatan sekali sifat istana sentrisnya. Ini bisa dibandingkan dengan pengertian kesejarahan yang tumbuh di Eropa Barat, seperti kata histori dalam bahasa Inggris yang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani historia yang berarti belajar dengan cara bertanya-tanya. Kalau pengertian ini dipandang secara luas, maka sudah mengacu pada pengertian ilmu. I.G. Wija menyatakan bahwa sejarah sebagai suatu studi yang berusaha untuk mendapatkan pengertian tentang segala sesuatu yang telah dialami oleh manusia di masa lampau, yang bukti-buktinya masih bisa ditelusuri atau ditemukan pada masa sekarang. Pembelajaran sejarah. Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah, khususnya tingkat sekolah menengah atas. Sampai saat ini masih terdapat guru sejarah yang menggunakan paradigma konvensional, di mana paradigma konvensional itu tidak efektif karena guru menggunakan metode ceramah. Siswa tidak dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, dan istilah yang mengatakan bahwa masuk di kuping kanan keluar di kuping kiri, maksudnya guru ceramah selama proses pembelajaran sementara siswa aktif sebagai pendengar setia. Hal ini dapat membuat siswa bosan terhadap mata pelajaran sejarah sehingga menimbulkan ketidaktertarikan siswa terhadap mata pelajaran sejarah. Banyak orang yang mengatakan bahwa sejarah itu sangat membosankan karena hanya menghafalkan nama tokoh, tempat, waktu. Namun, pada kenyataannya sejarah itu sangat menarik untuk dipelajari oleh setiap orang berdasarkan pengalaman. Ketika mempelajari sejarah, sangat banyak nilai-nilai hidup yang perlu diterapkan dalam kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang. Bagaimana tidak? Bisa kita lihat seperti sejarah selalu memiliki relevansi terhadap kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang, atau dengan kata lain, sejarah itu selalu kontekstual. Masa lalu selalu berkaitan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Pembelajaran sejarah sebagai sarana pendidikan bangsa, terutama dalam aplikasi sejarah normatif. Cuko Suryo merumuskan beberapa indikator terkait dengan pembelajaran sejarah tersebut, yaitu pembelajaran sejarah memiliki tujuan, substansi, dan sasaran pada segi-segi yang bersifat normatif. Nilai dan makna sejarah diarahkan pada kepentingan tujuan pendidikan daripada akademik atau ilmiah murni. Aplikasi pembelajaran sejarah bersifat pragmatik, sehingga dimensi dan substansi dipilih dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Pembelajaran sejarah secara normatif harus relevan dengan rumusan tujuan pendidikan nasional. Pembelajaran sejarah harus memuat unsur pokok instruction, intellectual training, dan pembelajaran moral bangsa dan civil society yang demokratis,
dan bertanggung jawab pada masa depan bangsa. Pembelajaran sejarah tidak hanya menyajikan pengetahuan, fakta, pengalaman kolektif dari masa lampau, tetapi harus memberikan latihan berpikir kritis dalam memetik makna dan nilai dari peristiwa sejarah yang dipelajarinya. Interpretasi sejarah merupakan latihan berpikir secara intelektual kepada para peserta dalam pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah berorientasi pada humanistik dan atau understanding, meaning, historical consciousness, bukan sekadar pengetahuan kognitif dari pengetahuan dari bahan sejarah. Nilai dan makna peristiwa kemanusiaan sebagai nilai-nilai universal di samping nilai-nilai partikular dan keluhuran kemanusiaan universal dan nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan kewarganegaraan, serta nilai-nilai demokratis yang berwawasan nasional. Penting dalam penyajian pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah tidak saja mendasari pembentukan kecerdasan atau intelektualitas, tetapi pembentukan martabat manusia yang tinggi dan relevansi pembelajaran sejarah dengan orientasi pembangunan nasional, berwawasan kemanusiaan dan kebudayaan. Berdasarkan penjelasan di atas juga bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran sejarah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menumbuhkan serta membentuk nilai-nilai jiwa nasionalisme siswa-mahasiswa, terutama masyarakat yang ada dalam lingkup akademik maupun tidak akademik. Selain itu, melalui pembelajaran sejarah, siswa diikutsertakan untuk berpikir kritis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, sehingga pembelajaran sejarah itu dapat hidup. Dalam mengajarkan sejarah, guru itu harus dapat menghidupkan peristiwa-peristiwa masa lampau, karena sejarah yang baik adalah sejarah yang seperti hidup kembali, di mana seharusnya adanya perpaduan antara materi dengan metode pembelajaran dalam proses belajar mengajar pada siswa dan mengajar pada guru, terutama pada mata pelajaran sejarah, dapat direalisasikan dalam jenis metode. Seharusnya guru sejarah itu perlu memiliki metode pembelajaran yang cocok untuk strategi pembelajaran yang diterapkan menurut caranya sendiri, sehingga sejarah itu menarik dan tidak membosankan bagi siswa yang mempelajarinya. Karena pemilihan strategi pembelajaran dalam sejarah itu dalam rangka membelajarkan siswa harus dibangun atas dasar asumsi bahwa tidak ada satupun metode atau apapun namanya yang dapat digunakan dengan baik untuk semua bahan kajian atau bahan ajar. Semua memiliki metode keunggulan dan kekurangan. Namun ada juga metode tertentu yang hanya baik untuk mencapai tujuan tertentu atau spesifik, sementara metode yang lainnya baik digunakan untuk mencapai tujuan yang lain. Selain itu, guru sejarah seharusnya menyadari tentang perlunya penguasaan berbagai metode yang dapat dipergunakan di dalam kelas untuk mencapai berbagai jenis tujuan. Seorang guru sejarah yang sangat memiliki penguasaan metode atau strategi mengajar, maka akan berusaha mencapai tujuannya dengan cara-cara yang tidak wajar, yang berarti akan sangat merugikan dan juga siswa. Sebab disiplin menjadi goyah, mutu pelajaran tidak terjamin, minat anak menjadi kurang, perhatian dan kesungguhan belajar menurun. Sebaliknya, cara mengajar yang mempergunakan teknik yang berbagai jenis dan dilakukan secara tepat dan penuh perhatian oleh guru akan memperbesar minat belajar siswa, terutama mata pelajaran sejarah, dan karena itu akan mempertinggi hasil belajar siswa tersebut. Dengan bimbingan, ajakan, rangsangan, serta kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk ikut serta mengemukakan pendapat, belajar mengambil keputusan, bekerja dalam kelompok, menganalisis, merumuskan, membuat laporan, berdiskusi, dan sebagainya. Berarti membawa siswa pada situasi belajar yang sesungguhnya, bukan sekedar mendengarkan ceramah guru. Dengan demikian pentingnya penggunaan metode mengajar dan peranannya sangat menentukan terhadap minat siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi menurut saya dalam dunia pendidikan tingkat SMP maupun SMA, terkhususnya mata pelajaran sejarah, itu harus menggunakan metode yang lebih efisien, bukan hanya sekedar ceramah terkait dengan peristiwa yang ada di buku, ataupun siswa membaca buku yang terkait dengan
buku paket. Seharusnya guru bisa memberikan tugas kepada mereka terkait dengan mencari-cari tentang sejarah, dan juga bisa juga melihat, dan juga bisa sebagai guru mata pelajaran sejarah bisa menampilkan video sejarah-sejarah. Jadi siswa itu tidak hanya mendengarkan ceramah, dia bisa melihat video sejarah dan jadi mengerti bagaimana sejarah itu terjadi atau terbentuk. Serta sekali-sekali seharusnya guru mata pelajaran sejarah dalam ruang lingkup sekolah SMA seharusnya sekali-sekali harus pergi berkunjung ke museum-museum yang terdapat sejarahnya. Jadi dengan cara itulah siswa di sekolah bisa mengetahui tentang sejarah dan tidak melupakannya, sehingga pengetahuan dan wawasan mereka lebih bertambah dan peduli serta menghargai akan sejarah.